Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir la tu'assir, Rabbi tamim bil khair wa la hawla la quwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin hadirat dimanapun anda berada, alhamdulillah, rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat dimanapun anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengajak hadirin sekalian untuk bersama-sama kita belajar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita kutip dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini adalah pertemuan kita kali pertama membahas kitab ini. Mudah-mudahan Allah berikan umur yang panjang untuk terus menerus mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan juga meninggalkan komentar di kolom komentar. Kalau rasanya ini bisa bermanfaat bagi orang lain, bagi saudara-saudara kita yang lain, maka silahkan untuk membaginya atau men-share-nya. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Kitabut Taharati. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Taharati. Kitab menjelaskan tentang taharah. Jadi kalau kita membaca kitab-kitab para ulama yang biasanya judul besarnya itu dimulai dengan kata kitab. Kalau kita buka kamus bahasa Arab, kitab itu artinya adalah buku. Yang tasrifnya dalam ilmu sharaf itu adalah kataba yaktubu kitaban kitabatan. Maknanya apa kalau di dalam kitab-kitab fikih misalnya, atau seperti dalam kitab tafsir, seperti dalam kitab hadis ini, maknanya adalah, ini maksud dengan kitab ini kumpulan dari bab-bab dan pasal-pasal yang ditulis oleh pengarang, maka beliau beri judul besarnya dengan kitabun. Jadi pengarang memulai kitab ini dengan pembahasan tentang taharah. Maka dalam pembahasan taharah ini nanti ada terdiri beberapa bab. Dan diantaranya bab yang pertama yang beliau bahas adalah babul miyah. Itu bab air. Taharah itu apa? Taharah secara bahasa itu adalah an-nadhafah, bersih daripada kotoran. Jadi kalau orang Arab menyebut taharah berarti bersih daripada kotoran atau sesuatu yang menjijikkan. Sedangkan menurut istilah syarak, taharah itu banyak para ulama fikih mendefinisikannya. Di antaranya adalah fi'lun ma tustabahu bihi shalah, perbuatan yang disebabkan perbuatan tersebut boleh melakukan sholat. Perbuatan apa itu? Seperti misalnya mandi wajib. Ketika seseorang ingin sholat namun dia dalam keadaan junub maupun hadas besar, maka dia harus terlebih dahulu mandi wajib agar boleh dia untuk melakukan sholat. Apalagi ketika seseorang dalam keadaan hadas kecil, dia ingin sholat, maka dia harus terlebih dahulu berwudu, maka baru boleh dia untuk melakukan sholat. Namun ketika dia ingin mandi wajib ataupun berwudu, tidak menemukan air, sudah cari kesana kemari, tidak menemukan air, maka dia boleh bertayamum. Nah, jadi alat bersuci itu selain air adalah debu yang digunakan untuk bertayamum. Kemudian yang selanjutnya, apalagi aktivitas perbuatan yang merupakan
sebab bolehnya seorang itu sholat, yaitu izalatin najasah, wa izalatin najasah, yaitu menghilangkan najis. Kalau pada pakaian, badan ataupun tempat kita terdapat najis, maka kita harus terlebih dahulu menghilangkan najis tersebut, membersihkan najis tersebut pada pakaian, tempat maupun badan. Baru boleh seseorang itu untuk sholat. Kemudian inilah definisi toharoh secara fikih, baik menurut bahasa maupun menurut istilah syara'. Namun ada definisi toharoh yang lainnya. Kalau dikaitkan dengan tasawuf, toharoh itu juga harus membersihkan hati dari segala penyakit atau kotoran-kotoran hati, seperti riya, ujub, sum'ah dan sebagainya. Maka ketika seseorang secara lahiriahnya suci, suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar, kemudian suci dari najis, kemudian batiniahnya juga toharoh suci, maka berarti dia sudah benar-benar toharoh lahir dan batin. Kemudian babul miyah, bab air. Jadi pada pembahasan yang pertama ini Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani memulai hadisnya tentang hadis-hadis mengenai air. Yang pertama adalah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata. Abu Hurairah ini adalah kunyah. Jadi setiap nama yang diawali dengan Abu, Ummu itu disebut dengan kunyah. Kunyah Abu Hurairah ini diberikan oleh Nabi Muhammad SAW langsung disebabkan karena beliau adalah seseorang yang sayang, penyayang terhadap kucing. Ketika beliau melihat kucing, ya mak, ya kejap lagi. Ketika beliau melihat ada kucing, beliau mengambil dan membawa kemana-mana. Beliau letakkan ke dalam lengan bajunya. Jadi ke dalam celah lengan bajunya. Maka mulai saat itu Abu Hurairah dipanggil dengan sebutan Abu Hurairah, ayah kucing. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhrin Ad-Dausi. Walaupun banyak ulama yang meriwayatkan nama aslinya, tapi yang paling kuatnya itu adalah Abdurrahman bin Sakhrin Ad-Dausi. Ada yang mengatakan nama aslinya adalah Ammar bin Amir, wallahu alam. Namun yang terkuat itu nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhrin Ad-Dausi. Abu Hurairah ini adalah sahabat Rasulullah SAW yang masuk Islam ketika setelah peristiwa Khaybar. Beliau adalah sahabat yang senantiasa menguntit Nabi, dalam artian senantiasa bersama Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Hadis-hadisnya banyak dijadikan hujjah. Dalam satu keterangan disebutkan hadis yang beliau riwayatkan sampai 5.374 hadis radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridainya. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil bahri wat tahur ma'uhu al-hillu maitatuhu. Pada laut dia suci airnya, lagi menyucikan, al-hillu maitatuhu, halal bangkainya. Di asbabul wurud hadis ini adalah ketika kata Mughirah, asbabul wurud ini adalah ketika seorang sahabat Rasulullah SAW datang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kata sahabat ini, inna narkabul bahra wa nahmilu ma'nal qalila minal ma' fa in tawatta'na bihi a'tishna afanatawatta'u bima'il bahari. Tanya sahabat ini, ya Rasul, sesungguhnya kami mengarungi lautan, namun kami hanya membawa sedikit air. Kalau kami berwudu dengan menggunakan air itu, maka kami akan kehausan. Apakah kami boleh berwudu dengan menggunakan air laut? Maka Rasulullah SAW menjawab, fil bahri huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Al-hillu maitatuhu. Rasul menjawab, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu suci, lagi menyucikan, dan halal juga bangkainya. Ini menarik. Sahabat hanya bertanya status
air boleh, status air laut apakah boleh digunakan untuk bersuci, berwudu atau tidak. Kemudian Rasul menambah jawaban itu dengan al-hillu maitatu, halal juga bangkainya. Kenapa sahabat sampai bertanya tentang status air laut? Bisa jadi barangkali ketika sahabat berada di tengah samudra, di tengah laut, sahabat melihat di atas laut banyak mengambang kotoran dan sebagainya, termasuk bangkai ikan misalnya. Makanya Rasulullah SAW menjawab, wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Airnya suci lagi menyucikan, halal bangkainya. Jadi hadis ini kata Imam Syafi'i adalah nisbut taharati, niswa ilmi taharati, setengah dari ilmu taharah. Setengah dari ilmu taharah itu adalah hadis yang pertama ini. Jadi dari mana para ulama mengambil dalil bahwasanya air laut itu suci lagi menyucikan? Wajhul istidlalnya adalah at-tahur wa at-tahuru, airnya suci lagi menyucikan. Jadi kesimpulan hadis ini yang pertama, air laut itu suci lagi menyucikan, dan dia termasuk dari salah satu 7 macam air yang boleh digunakan untuk bersuci. Yang pertama adalah air hujan, ma'us sama ay al-matar. Kemudian yang kedua ma'ul bahar, air laut. Ini yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Kemudian yang ketiga adalah ma'un nahar, air sungai. Kemudian yang keempat ma'ul bi'ir, air sumur. Yang kelima ma'ul ain, air dari mata air. Yang keenam dan ketujuh adalah ma'us salji wal barad, air salju dan air barad. Apa perbedaan air salju dan air barad ini? Bedanya, kalau air salju itu ketika turun dari langit dia dalam keadaan cair, kemudian sampai ke tanah, ke bumi, air salju tadi membeku, jumud. Kemudian air barad itu apa definisinya? Bagaimana bentuknya? Air barad itu adalah air yang turun dari langit dalam keadaan beku, jumud, kemudian sampai ke tanah dia mencair. Itulah bedanya antara barad dan salju. Maka hukum apa yang dapat kita ambil dari hadis ini? Yang pertama adalah air laut itu suci lagi menyucikan. Zat airnya suci dan bisa digunakan untuk menyucikan. Kemudian yang kedua, air laut itu, yang kedua, setiap air yang besar, yang banyak, itu tidak ada satupun najis yang dapat membuatnya bernajis, mutanajis. Kecuali memang air tersebut berubah salah satu dari 3 sifat, berubah baunya, rasanya, maupun warnanya. Maka air tersebut barulah bisa dikatakan airnya mutanajis, sudah bernajis. Kemudian hadirin hadirat dimanapun Anda berada. Kemudian yang ketiga, di hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya bangkai laut itu halal dimakan. Jadi hewan apapun yang hanya hidup di laut, kemudian dia mati mengambang di atas laut, menurut mazhab Syafi'i itu boleh dimakan, dikonsumsi, selama memang hewan tersebut itu hanya dapat hidup di laut saja, hanya dapat hidup di air saja. Tapi kalau dia bisa hidup di darat, maka tidak halal dimakan. Jadi para ulama sepakat ikan itu bangkainya halal dimakan, baik dikarenakan mati sendiri mengambang di atas laut, atau karena memang diburu. Dan di sini tidak disyaratkan ikan itu harus disembelih ataupun diburu oleh umat Islam. Maka kalau seandainya ada orang kafir yang pekerjaan sehari-harinya adalah nelayan, lalu kita membeli ikan darinya, kita konsumsi ikannya yang beliau tangkap, maka ikan tersebut boleh kita konsumsi. Karena Nabi sendiri mengatakan al-hillu maitatuhu, halal bangkainya. Keumuman hadis al-hillu maitatuhu, halal bangkainya. Tentu sekali lagi selama bangkai laut itu hewan laut itu hanya dapat hidup di dalam air, tidak dapat hidup di darat, maka halal dimakan.
walaupun dia dalam wujud hewan darat misalnya, seperti ada anjing laut, ada ular laut misalnya, ada babi laut. Kalau dia hanya dapat hidup di laut, maka boleh dikonsumsi. Akhrajul arba'ah. Hadis ini dikeluarkan oleh 4 ulama hadis. Imam hadis yaitu Abu Dawud, kemudian Tirmizi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Apa bedanya? Apa dimaksud dengan akhrajahu? Hadis ini dikeluarkan. Kenapa menggunakan lafaz akhraja? Kenapa tidak rawah? Dan itu. Jadi maksud akhraja di sini adalah hadis tersebut dikutip dan ditulis oleh ulama-ulama hadis yang 4 tadi, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibnu Majah, ke dalam kitab-kitabnya yang mu'tamad dan musnad yang siqah. Lalu mereka menilai hadis tersebut bisa sahih ataupun tidak. Kemudian Ibnu Abi Syaibah juga mengeluarkan hadis ini, walabzulah, dan lafaz hadis ini menggunakan lafaz dari Ibnu Abi Syaibah. Ibnu Khuzaimah, dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, wa Tirmizi, dan Imam Tirmizi, wa rawahu Malik wa Syafi'i Ahmad, dan diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.